sidang perkara perdata dengan nomor register 121 PDT Sus PHI nomor 23 PN Medan. Sidang segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruangan. Dimohon para hadirin untuk berdiri. Silakan hadirin duduk kembali. Sidang pada hari ini tanggal 30 Oktober 2024 dengan nomor register perkara 121 garing PDT PHI garing 2023 garing PN Medan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, yang mana pihak penggugat? Apakah hadir penggugatnya? Izin yang mulia, kami mewakilkan untuk penggugat. Berarti penggugat tidak hadir ya? Apakah pihak tergugat hadir? Baik yang mulia, pihak tergugat tidak hadir dan kami yang mewakili. Boleh silahkan kepada pihak penggugat dan pihak tergugat untuk menunjukkan maju ke depan dan untuk menunjukkan surat kuasanya. Silakan pihak penggugat dan tergugat kembali. Kepada pihak penggugat, apakah gugatannya telah selesai? Izin yang mulia, gugatan telah selesai. Boleh dibawa kembali dan dikasihnya. Pihak tergugat, Izin yang mulia, silakan mengambil. Baik, pihak penggugat apakah gugatannya mau dibacakan atau telah dianggap dibacakan? Izin yang mulia, gugatan dianggap telah dibacakan. Pihak tergugat apakah merasa keberatan? izin yang mulia tidak yang mulia. Baik, karena tidak merasa keberatan, apakah pihak tergugat ingin mengajukan eksepsi? Izin yang mulia, kami ingin memberi waktu untuk eksepsi selama 7 hari. Apakah pihak penggugat merasa keberatan? Tidak yang mulia. Baik, 7 hari berarti tanggal berapa Panitera? Berarti tanggal 7 November 2024. Untuk agenda selanjutnya itu pembacaan eksepsi dari tergugat. Untuk itu maka persidangan hari ini Kamis 31 Oktober dengan nomor register perkara 121 garing PDT Sus PHI garing 2023 PN Medan akan ditutup dan akan dilanjutkan pada hari Kamis 7 November 2024. Pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 yang mengadili perkara dengan nomor register perkara 121 dari Perdata PDT Sus PHI garing 2022 dari PN Medan akan segera dimulai. Majelis akan memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.
Baik, pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan kelas 1 Agustus yang mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 dalam perkara perselisihan hubungan industrial dengan nomor perkara 121/PHI/2023/PM Medan antara Dedi Sembiring sebagai penggugat melawan PT Hotel dan Otobar Internasional Medan sebagai tergugat akan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, penggugat apakah hadir? Tergugat? Baik, sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditentukan, agenda persidangan pada hari ini yaitu pembacaan jawaban dari pihak tergugat. Pihak tergugat apakah sudah selesai dengan jawabannya? Sudah, Yang Mulia. Baik, silakan bawa kemari salinannya. Baik, kepada tergugat silakan untuk dibacakan jawabannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jawaban sehubungan dengan gugatan hubungan industrial di Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara 121/PB/PHI/2023/PN-MDM tanggal 12 Mei 2023 dengan hormat. Tergugat melalui kuasanya bersama ini mengajukan jawaban sehubungan dengan gugatan hubungan industrial di Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara 121/PB/2023/PN-MDM 12 Mei 2023 melawan Dedi Sembiring, usia 56 tahun, laki-laki, tempat tanggal lahir Medan 21 Februari 1967, Jalan Bilal nomor 57, Kelurahan Pulau Brayan, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, disebut penggugat sebagai berikut. Telah dianggap dibacakan. Maka dengan ini kami meminta kepada majelis hakim untuk menolak seluruh gugatannya. Apabila majelis hakim yang mulia yang memberikan mengadili perkara aku berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya. Ex aquo ex bono. Demikian disampaikan atas perhatian dan kebijakan majelis hakim yang mulia diucapkan terima kasih. Baik, telah dibacakan jawaban dari pihak tergugat. Apakah dari pihak tergugat ingin mengajukan replik atas jawaban dari tergugat? Izin Yang Mulia, kami akan mengajukan replik Yang Mulia. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Izin Yang Mulia, izinkan kami diberikan waktu dalam 7 hari berikutnya. Pihak tergugat apakah merasa keberatan? Tidak, Yang Mulia. Panitera, tanggal berapa minggu depan? 7 hari kemudian. Bisa dilakukan persidangan. Silakan dicatat. Baik. Untuk itu, sehubungan dengan selesainya pembacaan jawaban dari pihak tergugat, maka persidangan pada hari ini dianggap selesai dan akan dibuka kembali pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 jam 9 dan dengan agenda pembacaan replik dari pihak penggugat. Maka dari itu sidang pada hari ini Kamis tanggal 14 November 2024 dengan register perkara 121/PDD/PHI/2023/PN Medan dinyatakan ditutup. Pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 yang mengadili perkara dengan nomor register perkara 121 dari Perdata Sus dari PHI dari 2022 dari PN Medan akan segera dimulai. Majelis akan memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
dipersilakan untuk duduk kembali. Pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 dalam perkara perselisihan hubungan industrial nomor 121/PDT/PHI/2023/PN Medan antara Dedi Sembiring sebagai penggugat melawan PT Hotel Danau Toba Internasional Medan sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan agenda persidangan kita pada hari ini, yaitu pembacaan replik dari penggugat. Apakah penggugat sudah selesai dengan repliknya? Yang mulia, replik sudah selesai yang mulia. Baik, silakan dibawa kembali untuk diserahkan kepada majelis hakim dan pihak tergugat. Pihak tergugat apakah sudah menerima salinan dari pihak penggugat? Sudah yang mulia. Baik, kepada pihak penggugat silakan untuk dibacakan repliknya. Ini mulia, akan membacakan replik di mana perkara perdata register nomor 121/PHI/2023 PN Medan antara Dedi Sembiring sebagai penggugat melawan PT Hotel Danau Toba Internasional Medan sebagai tergugat. Replik terhadap jawaban dalam eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara tergugat. Penggugat memulai kuasa hukumnya dengan ini mengajukan replik sebagai bantahan terhadap jawaban tergugat sebagai berikut. Bahwa penggugat tetap pada dalil gugatan semula serta menolak seluruh dalil jawaban tergugat kecuali hal-hal yang secara tegas penggugat nyatakan di bawah ini telah dibacakan bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, uraian-uraian yang penggugat mengemukakan di atas, maka kiranya majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak seluruh dalil jawaban tergugat dan berkenan pula agar majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Demikianlah replik ini penggugat sampaikan kepada majelis hakim atas perhatiannya dan keterangannya dan juga terima kasih. Baik, karena telah selesainya agenda pembacaan replik dari pihak tergugat apakah ingin mengajukan duplik? Izin yang mulia, kami mengajukan duplik yang mulia. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengajukan duplik? Kami meminta waktu 7 hari dimulai dari hari ini yang mulia. Pihak penggugat apakah merasa keberatan? Panitera, apakah pada hari ini bisa dilakukan persidangan 7 hari ke depan? Bisa ya mulia. Hari apa itu? Hari Kamis tanggal 28 Juli. Silakan dicatat ya. Baik, dengan berakhirnya agenda persidangan pembacaan replik dari penggugat, maka agenda berikutnya akan dibuka kembali pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 dengan agenda persidangan yaitu pembacaan duplik dari tergugat. Maka untuk itu persidangan pada hari ini Kamis 21 November 2024 dengan register perkara nomor 121/PDT/PHI/2023/PN Medan dinyatakan ditutup. Pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 November 2024 yang mengadili perkara nomor 121 garing Medan kasus garing 2022 dari PN Medan akan segera dimulai. Majelis akan memasuki ruang persidangan. Hadirin silakan berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan
yang mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 dalam perkara perselisihan hubungan industrial dengan nomor perkara 121/PDT/PHI/2023/PN Medan antara Dedi Sembiring sebagai penggugat melawan PT Hotel Danau Toba Internasional Medan sebagai tergugat. Dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan agenda yang telah dijadwalkan pada hari ini yaitu pembacaan duplik dari tergugat. Apakah pihak tergugat sudah menyelesaikan dupliknya? Sudah, ya. Silahkan bawa kemari selanjutnya untuk diserahkan kepada majelis hakim dan pihak tergugat. Baik, kepada pihak tergugat apakah sudah menerima salinan dari pihak tergugat? Baik, karena sudah menerima salinannya, silakan pihak tergugat langsung saja dibacakan dupliknya. Baik yang mulia, terima kasih. Duplik Medan 28 November 2024. Hal duplik dalam perkara nomor 121/PHI/2023/PN Medan antara PT Hotel Danau Toba Internasional sebagai tergugat melawan Dedi Sembiring sebagai penggugat. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim, perkara nomor 121/PHI/2023/PN Medan Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan dengan hormat berkenaan dengan adanya replik dari penggugat yang telah diajukan pada tanggal 21 November 2024 bersama ini tergugat mengajukan duplik sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Berdasarkan uraian tersebut, maka tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Majelis Hakim Perkara nomor 121/PDT/PHI/2023/PN Medan ini agar menolak atau tidak mengabulkan seluruhnya, atau apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian kami sampaikan replik ini atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang terhormat. Kami ucapkan terima kasih. Medan 28 November 2024. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Terima kasih yang mulia. Baik, karena telah selesainya pembacaan agenda duplik oleh tergugat, maka agenda berikutnya yaitu pemeriksaan saksi. Pada pihak penggugat, ada yang mengajukan saksi? Izin yang mulia, kami akan menghadirkan 2 orang saksi. Pihak tergugat? Ya, yang mulia. Kami akan menghadirkan 2 saksi juga yang mulia. Berarti masing-masing ingin menghadirkan saksi. Maka kita akan menentukan agenda untuk pemeriksaan saksi. Kapan bisa kita mengadakannya, Pak Mitra? Kamis depan 5 Desember ya. Kan 5 Desember. Masing-masing dari pihak penggugat ataupun tergugat ada yang merasa keberatan? Tidak yang mulia. Iya yang mulia. Baik, maka agenda berikutnya pemeriksaan saksi tanggal 5 Desember 2024 diharapkan kepada pihak penggugat dan tergugat untuk menghadirkan saksi-saksinya. Maka dengan itu persidangan pada hari ini Kamis 28 November 2024 dengan nomor register perkara nomor 121/PDT/PHI/2024 Medan ditutup. Pada hari ini Kamis 5 Desember 2024, sidang perkara perdata dengan nomor register 121/PDT/PHI/2023 PN Medan dengan agenda pemeriksaan saksi. Sidang segera dimulai. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hakim akan memasuki ruangan. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.
Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 dalam perkara perselisihan hubungan industrial nomor 121 garing PDT Sus PHI garing 2023 PN Medan antara Dedi Sembiring sebagai penggugat melawan PT Hotel Danau Toba International Medan sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan agenda persidangan yang telah dijadwalkan sebelumnya, bahwa pada hari ini agenda persidangan kita adalah pemeriksaan saksi dari penggugat dan tergugat. Baik, apakah dari penggugat saksinya telah dibawa pada hari ini? Izin yang mulia, hadir yang mulia. Berapa orang saksi yang dibawa? 2 orang yang mulia. Hadirlah pada hari ini. Hadir yang mulia. Baik, kepada tergugat, apakah hari ini saksinya telah dihadirkan? Izin yang mulia, saksi kami telah berhadir di tempat yang mulia. Berapa orang? 2 orang yang mulia. Baik, untuk memulai pemeriksaan saksi pada hari ini, kita mulai dari pemeriksaan saksi penggugat. Silakan kepada kuasa hukum penggugat untuk dibawa saksi ke dalam ruang persidangan. Baik, yang mulia. Baik, saya akan membacakan keterangan saksi. Jika terang benar, jawab benar, dan jika tidak benar, jawab tidak benar. Baik, saudara saksi, apakah benar saudara saksi bernama Mega Rizky Aulia yang beralamat di Jalan Huta 3, Sugaran, Bandias, Kabupaten Semaluku, Sumatera Utara? Benar. Lahir dari Sugaran, tanggal 29 Januari 2004. Apakah benar? Pekerjaan wira swasta, agama Islam, dan warganegara Indonesia. Benar. Baik, kepada saksi kedua, apakah benar saksi yang bernama Soeara Nadia? Tempat tanggal lahir Medan 3 Juni 2004. Apakah benar? Yang beralamat Jalan Budi Lagang Sedar nomor 3 Sekra K 1 Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Apakah benar? Yang beragama Islam, pekerjaan wira swasta, dan kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya, sebelum kesaksian diambil, apakah saudara saksi bersedia menjalani sumpahnya? Baik, kepada saksi dia berdiri, dan kepada panitera dipersilakan untuk membaca dan mengambil sumpah saksi. Baik, saudara saksi untuk mengikuti perkataan saya untuk disumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Bersama duduk. Baik, saudara saksi dalam keadaan sehat ya? Bersedia untuk diambil sumpahnya, bersedia untuk diambil kesaksiannya. Baik, jika nanti ada pertanyaan dari majelis hakim, penggugat dan tergugat, apabila saksi mengetahui, silakan menjawab dengan sebenar-benarnya. Apabila saksi tidak mengetahui, silakan bilang tidak tahu. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, apakah pemeriksaan saksinya akan dilakukan sekaligus atau mau satu-satu dulu? Izin yang mulia, satu-satu saja. Pihak tergugat apakah merasa keberatan? Izin yang mulia, tidak yang mulia. Baik, silakan kepada saksi yang satu ikut kembali dulu. Saudara saksi, silakan diperhatikan ya pertanyaannya. Baik, pada saksi
Apakah saksi kenal dengan penggugat? Baik saudara, apakah pernah bekerja dengan penggugat? Baik, selanjutnya. Dari mana saudara kenal dengan penggugat? Sudah berapa lama penggugat bekerja dengan tergugat? Apakah jabatan terakhir penggugat di tempat tergugat? Sudah berapa lama penggugat bekerja di tempat tergugat? Berapakah upah yang diterima penggugat setiap bulannya? Dari mana saudara mengetahui upah atau gaji karyawan? Berapa usia pensiun di tempat yang penggugat bekerja? Apakah setiap karyawan aktif akan pensiun akan menandatangani surat? Baik, Ibu. Baik, kepada saksi. Saksi tadi mengatakan mengiyakan bahwasanya sebelum melakukan PHK seseorang karyawan melakukan ada melakukan perjanjian bersama. Saudara saksi tahu bahwasanya setiap karyawan itu harus melakukan perjanjian bersama dulu sebelum melakukan pengunduran diri mengenai PHK. Tahu. Saudara saksi tahu tidak apa isi dari perjanjian bersama tersebut? Apakah saudara saksi mengetahui karyawan yang bekerja di perusahaan itu apabila ingin pensiun atau melakukan PHK itu melakukan pengunduran diri atau ada surat pemanggilan resmi dari pihak SDM? Dari SDM. Kapan kira-kira itu dilakukan? 1 tahun sebelum. Terus, apakah saksi tahu atau pernah mendengar bahwasanya si penggugat ini pernah menerima surat dari SDM mengenai PHK atau pernah? Saudara saksi ini kan pernah pensiun dari perusahaan. Berapa lama uang pensiun itu diberikan oleh pihak tergugat atau perusahaan kepada penggugat, kepada saksi? 1 tahun setelah pensiun. Baik, kepada tergugat apakah ada yang ingin ditambahkan? Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui bahwa penggugat dengan tergugat pernah membuat perjanjian mengenai kompensasi pemutusan hubungan kerja? Baik, jadi saksi berada di sana saat penggugat dan tergugat membuat perjanjian tersebut? Tidak, ini saya mendengar dari pihak masyarakat. Jadi hanya mendengar ya. Kapan saudara mendengar hal tersebut dari penggugat? Ketika saya sedang bicara tentang siapa? Ada yang mulia, saudara saksi. Jadi saudara saksi bilang mengetahui ucapan tersebut. Nah, saudara saksi itu mengetahuinya lisan tatap muka atau sedang teleponan? Baik, saudara saksi. Saudara saksi mendengar ucapan tersebut itu secara lisan. Pada saat mendengar ucapan itu, saudara saksi dengan siapanya? Apa kalimat yang paling saudara saksi ingat pada saat penggugat itu bilang ke saudara? Oh, penggugat bilang kalau dia mendapatkan surat. Nah, kemudian itu apa respon saudara saksi ketika penggugat itu bilang hal tersebut? Saya kaget, aku bisa terjadi. Cukup ya, mulia. Cukup. Kepada penggugat apakah ada yang ditambahkan? Izin yang mulia, kepada saudari saksi,
apakah saudari saksi melakukan pemutusan hubungan kerja dengan tergugat dalam keadaan pensiun? Saudari saksi tadi melakukan pemutusan hubungan kerja dalam keadaan pensiun ya. Apakah saudari saksi pada saat melakukan pemutusan hubungan kerja ini penggugat itu dalam keadaan masih karyawan di perusahaan tersebut? Baik, cukup yang mulia. Baik, karena tidak ada lagi tambahan, silakan. Terima kasih kepada saksi. Silakan kepada saksi untuk kembali ke tempat duduk. Silakan kepada penggugat di bawah saksi 2-nya. Baik, karena tadi telah selesai pemeriksaan dari saksi 1, kepada kuasa hukum penggugat silakan hadirkan saksi 2-nya ke ruang persidangan. Silakan duduk. Silakan didengar ya pertanyaan dari majelis hakim. Baik, pada saksi kedua, apakah saksi kenal dengan penggugat? Apakah saudara pernah bekerja dengan tergugat? Selanjutnya, dari mana saudara kenal dengan penggugat? Sudah berapa lama penggugat bekerja dengan tergugat? Apa jabatan terakhir penggugat di tempat tergugat? Sudah berapa lama penggugat bekerja di tempat tergugat? Berapa upah yang diterima penggugat setiap bulannya? Dari mana saudara mengetahui gaji atau upah karyawan? Berapa usia pensiun di tempat tergugat bekerja? Baik, terusnya, apakah setiap karyawan yang akan pensiun dia tergugat ada menandatangani surat? Baik, cukup. Baik, saksi mengetahui bahwa di perusahaan tempat saksi pernah bekerja itu sebelum melakukan pensiun itu ada perjanjian bersama sebelum melakukan pensiun. Nah, saudara saksi pernah mendatangani surat tersebut? Pernah. Saudara saksi mengetahui apa isi dari perjanjian bersama tersebut? Tidak tahu ya? Baik, saksi pernah pensiun. Waktu saksi pensiun, saksi itu atas kemauan saksi sendiri atau ada anjuran dari perusahaan? Kemauan sendiri. Saksi pernah pensiun. Berapa lama uang pensiun yang diterima saksi setelah mengajukan pengunduran diri pensiun dari perusahaan tergugat? 1 tahun. Baik, dari tergugat apa ada tambahan? Silakan. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui bahwa penggugat dengan tergugat pernah membuat perjanjian mengenai kompensasi pemutusan hubungan kerja? Apakah saksi berada di sana saat penggugat dan tergugat membuat perjanjian tersebut? Tidak. Jadi saksi tidak berada di sana. Kapan saudara mendengar hal tersebut dari penggugat? Hanya mendengar dari penggugat saja. Saudara saksi, tadi saudara saksi mengetahui bahwa adanya seorang di penggugat bilang bahwa adanya apa kalimat yang paling saudara saksi ingat pada saat penggugat memeriksa? Dia, saya mendengar bahwa dia ingin keluar dari perusahaan. Kemudian apa respon saudara saksi pada saat penggugat
Kemudian saudara saksi apakah mengetahui bahwa penggugat itu pernah menekankan suatu perjanjian atau pensiun? Pada saat saudara saksi mendengar itu penggugat tidak ada sama sekali membilangkan bahwa dia ada menekankan suatu perjanjian bersama. Cukup. Kuasa penggugat, apa ada yang tambahan? Kepada izin yang mulia, kepada saudara saksi, apakah saudara saksi pernah melihat ada karyawan yang tidak terima dengan kompensasi yang diberikan oleh tergugat? Apakah saudara mengetahui ketika telah menandatangani surat perjanjian bersama antara tergugat dengan karyawan, karyawan boleh melakukan privati di dinas ketenagakerjaan? Baik, cukup yang mulia. Baik, pada saudara saksi telah selesai diperiksa, silakan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih kepada saksi. Kepada saksi tergugat, hadir ya saksinya pada hari ini. Hadir yang mulia. Silakan dibawa saksinya ke dalam ruang persidangan. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, silakan dihadirkan saksinya ke dalam ruang persidangan. Ini yang mulia, baik yang mulia. Silakan untuk menuju. Silakan saksi dulu. Baik, saya membaca keterangan saksi. Jika telah benar, jawab benar, dan jika tidak benar, tidak benar. Baik, saudara saksi, seluruh saksi diambil. Apakah saksi bersedia untuk dalam sumpahnya? Bersedia, mulia. Baik, saya akan membacakan identitas saksi pertama. Saksi yang bernama Serla Tarigan. Tempat tanggal lahir Medan 27 Februari 2003. Jenis kelamin perempuan dan alamat Jalan Perjuangan nomor 70 Kelurahan atau Desa Sey Terakhir 2 Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan Sumatera Utara. Yang beragama Islam. Pekerja adalah swasta, status keluarga belum kawin dan warganegara Indonesia. Benar. Baik, saksi dia berdiri. Yang paling jelas kesalahan tadi bantu dalam mengatur Pak saksi. Ya, saya akan membacakan saksi sumpah yang beragama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, saudara saksi, satu dulu. Baik, saksi yang kedua. Saya akan membacakan keterangan saksi. Jika keterangan benar, jawab benar, dan jika keterangan tidak benar, jawab tidak. Nama Delia Manula, tempat tanggal lahir Tanjung Rawa, 1 April 2002, jenis kelamin perempuan, Jalan Jamin Ginting nomor 32, agama Kristen, belum kawin, wira swasta, warga Indonesia. Apa betul? Baik saudara saksi, sebelum kesaksian diambil, apakah saksi bersedia untuk diambil sumpahnya?
Baik, saudara saksi diharap untuk berdiri dan panitia dipersilakan untuk membantu saya dalam mengambil sumpah saksi. Baik, saudara saksi untuk mengikuti perkataan saya di dalam sumpah agama Kristen. Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih saksi. Silakan untuk duduk. Baik, saksi dalam keadaan sehat ya. Kepada tergugat, apakah saksinya akan diperiksa secara terpisah atau bersama-sama? Ini yang mulia, lebih baiknya diperiksa secara terpisah. Kuasa hukum penggugat apakah keberatan? Tidak, yang mulia. Baik, silakan kepada salah satu saksinya untuk kembali ke tempat. Saudara saksi, nanti akan ada pertanyaan dari majelis hakim, penggugat dan tergugat. Silakan dijawab dengan sebenar-benarnya apabila saudara saksi mengetahuinya. Apabila saudara saksi tidak mengetahuinya, silakan dijawab tidak tahu ya. Baik, saudara saksi, jawab yang sesuai Anda ketahui. Apa hubungan saudara saksi dengan penggugat? Hubungan saya dengan penggugat adalah bukan merupakan teman saya. Baik, saudara saksi, selanjutnya apa jabatan penggugat di tempat tergugat? Baik, selanjutnya saudara saksi, berapa yang saudara saksi ketahui upah yang diterima oleh penggugat? Baik, saudara saksi, selanjutnya apakah hak pensiun yang diterima sudah sesuai dari kesepakatan oleh perusahaan? Setahu saya sudah sesuai. Baik, saudara saksi, apa yang saudara ketahui jika salah satu penggugat dan tergugat tidak bersedia menjalankan peraturan perusahaan, apakah aturan perusahaan tersebut tetap dilaksanakan? Aturan tersebut tetap dilaksanakan. Baik. Baik, saksi, di sini Anda bekerja sebagai HRD ya di perusahaan tergugat. Saya mau tanya, saudara saksi tahu tidak bahwasanya di tempat tergugat ada perjanjian bersama yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau tergugat kepada karyawan yang ingin melakukan pensiun? Tahu? Saudara saksi tahu apa isi dari perjanjian tersebut? Saya kurang tahu. Saudara saksi pernah dengar tidak ada karyawan yang tidak senang dengan kompensasi atau perjanjian bersama yang diberikan oleh perusahaan tergugat? Saya Pernah dengar? Yang sampai mana dia si karyawan tersebut? Sampai bipartit saja sudah selesai. tapi tidak sampai peradilan. Tidak sampai peradilan. Saudara saksi tahu penggugat ini tidak puas dengan hasil perjanjian bersama tersebut? Tahu ya? Saudara saksi tahu bahwasanya penggugat melakukan bipartit dan tripartit. Saya cuma tahu bipartitnya tidak sampai. Tripartitnya saudara saksi tidak mengetahui. Mengenai kompensasi atau gaji pensiun, apakah ada standar? Apakah saudara saksi mengetahui standar perusahaan dalam menetapkan hal tersebut? Saya mengetahui. Berdasarkan itu, berdasarkan jabatan terakhirnya, apakah menurut saudara saksi itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Sesuai. Baik. Kepada saudara kuasa hukum penggugat, apa ada tambahan? Izin yang mulia, kepada saudari saksi, apakah saudari saksi mengetahui bagaimana perhitungan kompensasi yang dilakukan tergugat dalam pemutusan hubungan kerja dengan karyawan? Saya kurang mengetahui.
kompensasi yang diberikan oleh tergugat. Saudari saksi mengetahui tidak bahwa pihak tergugat selalu menunda-nunda melaksanakan kewajiban untuk pembayaran kompensasi? Kalau saya tergugat selalu melaksanakan kewajiban. Apakah saudari mengetahui, apakah saudari saksi mengetahui sebelumnya pernah terjadi perselisihan perkara kompensasi terhadap pegawai yang akan pensiun? Apakah saudari saksi mengetahui ketika telah menandatangani surat perjanjian bersama antara tergugat dengan karyawan, karyawan tersebut boleh melakukan privat ke dinas ketenagakerjaan? Setahu saya boleh. Apakah saudari saksi mengetahui pihak tergugat itu selalu menunda-nunda melaksanakan kewajibannya untuk membayar kompensasi yang diberikan oleh dinas ketenagakerjaan? Setahu saya tidak pernah. Masih untuk saksi, apakah saudara saksi pernah melihat karyawan yang berkeberatan dengan kompensasi berdasarkan surat teguran yang diserahkan yang diberikan kepada tergugat? Berapa lama biasanya karyawan yang pensiun menerima kompensasi dari pihak tergugat? Apakah saksi mengetahui mengenai kompensasi yang diberikan kepada karyawan yang pensiun apakah dalam jumlah yang sama? Saya kurang tahu. Berapa kompensasi pensiun yang paling tinggi yang pernah tergugat berikan kepada karyawan yang pensiun? Sesuai masa jabatan terakhir jabatan Cukup ya? Cukup. Kepada kuasa hukum tergugat, apa ada tambahan? Ini yang mulia ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, apakah saudara saksi selama bekerja menjadi HRD pernah mengetahui ada karyawan yang tidak menekankan perjanjian kerja? Setahu saya tidak pernah. Oke. Berarti semuanya menekankan perjanjian tersebut. Nah, selanjutnya itu saudara saksi. Selama saudara saksi bekerja sebagai HRD, apakah saudara saksi pernah melihat si penggugat melakukan atau sikap yang tidak baik sehingga kompensasinya itu diberikan? Setahu saya juga. Kalau begitu, apa hal buruk yang dibuat si penggugat selama dia bekerja? Dia sering tidak menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tentang material. Baik, karena tidak ada lagi tambahan, pemeriksaan saksi tergugat yang pertama selesai. Kepada saksi, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Kepada kuasa hukum tergugat, silakan dihadirkan saksi kedua. Baik, ini yang mulia. Silakan duduk. Baik, saksi, nanti akan ada pertanyaan dari majelis hakim, menggugat dan tergugat. Silakan jawab dengan sebenar-benarnya. Apabila saudara saksi tidak mengetahui, silakan jawab tidak tahu. Baik, saudara saksi, mari saya jelaskan. Saudara saksi jawab sesuai yang Anda ketahui. Apa hubungan saudara saksi dengan penggugat? Hubungan saudara saksi dengan penggugat. Apa jabatan penggugat di tempat tergugat? Baik, saudara saksi selanjutnya berapa
seberapa saudara saksi ketahui upah yang diterima oleh penggugat? Baik, saudara saksi selanjutnya, apakah hak pensiun diterima sesuai dengan kesepakatan dari perusahaan? Oke, saksi. Ini saksi sebagai kepala dari SDM, sumber daya manusia. Benar? Baik, saksi, apakah saksi mengetahui bahwa di perusahaan tempat tergugat itu ada perjanjian bersama yang harus ditandatangani oleh pegawai yang pensiun? Mengetahui? Jadi saksi sebagai kepala bagian SDM, apakah saksi mengetahui bahwa karyawan itu yang mau pensiun biasanya menganjurkan diri untuk pensiun atau ada surat rekomendasi dari bagian SDM? Semuanya mengajukan diri. Tidak ada dari pihak SDM merekomendasi. Berarti saksi tidak pernah memberikan surat pengunduran diri, surat pemutusan hubungan kerja atau pensiun kepada pihak penggugat. Tidak pernah. Baik. Apakah saudara saksi mengetahui apa standar yang dipakai oleh perusahaan terkait mengenai kompensasi atau terhadap karyawan yang melakukan PHK atau mengajukan diri untuk pengangguran? Sesuai dengan jabatan terakhirnya. Baik, cukup. Kepada penggugat apa ada tambahan? Izin yang mulia. Kepada saudara saksi, apakah saudara saksi pernah mengetahui bagaimana penghitungan kompensasi yang dilakukan tergugat dalam pemutusan hubungan kerja dengan karyawan? Kepada saudara saksi, suaranya agak lebih kuat. Saya ulangi pertanyaan yang sama. Apakah saudara saksi mengetahui bagaimana penghitungan kompensasi yang dilakukan tergugat dalam pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan? Saya tidak mengetahui. Apakah saudara saksi pernah melihat ada karyawan yang tidak terima dengan kompensasi yang diberikan oleh tergugat? Baik, apakah saudara saksi mengetahui pihak tergugat selalu menunda-nunda melaksanakan kewajiban untuk membayar kompensasi? Kalau saya tidak pernah. Tergugat selalu melaksanakan kewajiban kompensasinya. Saudara tadi sebagai SDM ya, di bagian SDM. Apakah saksi sebagai di bagian SDM mengetahui ketika telah menandatangani surat perjanjian bersama antara tergugat dengan karyawan boleh melakukan tripartit ke Dinas Ketenagakerjaan? Saudari saksi, apakah saudari saksi mengetahui sebelumnya pernah terjadi perselisihan kompensasi terhadap pegawai yang akan pensiun? Oke, baik. Apakah saudara saksi mengetahui pihak tergugat selalu menunda-nunda melaksanakan kewajiban untuk membayar kompensasi berdasarkan surat panggilan dari Dinas Ketenagakerjaan? Berikutnya, apakah saudara saksi pernah melihat karyawan yang keberatan dengan kompensasi berdasarkan surat
menerima kompensasi dari pihak tergugat. Kalau saya setelah Apakah saksi mengetahui mengenai kompensasi yang diberikan kepada karyawan yang pensiun, apakah dalam jumlah yang sama? Berapa kompensasi pensiun yang paling tinggi yang pernah tergugat berikan kepada karyawan yang pensiun? Saudara saksi silakan jawab, tahu atau tidak? Tidak tahu. Baik, Cukup. Kepada pihak tergugat apakah ada yang ingin tambahkan? Ada yang mulia. Silakan. Nah, tadi saudara saksi tadi membilangkan bahwa pernah ada perselisihan terkait uang kompensasi. Itu waktu kapan? Yang mulia. Saudara saksi tidak tahu kapan dilakukan pada perselisihan. Tidak pernah mendengar. Baik, cukup. Baik, saksi sudah selesai, tidak ada tambahan. Silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih, Bu Saksi. Baik, karena sudah dilaksanakan pemeriksaan saksi baik dari penggugat maupun tergugat, maka persidangan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk agenda berikutnya silakan penggugat dan tergugat membuat konklusinya atau kesimpulannya. Desember. Apakah pihak tergugat keberatan pada tanggal tersebut? Tidak, yang mulia. Pihak tergugat apakah merasa keberatan dengan tanggal tersebut? Izin yang mulia, tidak yang mulia. Baik, maka persidangan selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2024 dengan agenda konklusi dari pihak penggugat dan tergugat. Maka untuk itu persidangan hari ini pada tanggal 5 Desember 2024 dengan registrasi nomor perkara 121/PHI/2023/PM Medan dinyatakan ditutup. Kamis 12 Desember 2024 sidang perkara perdata dengan nomor register 171/PAIH/2022/PM Medan. Sidang segera dimulai. Hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis hakim akan memasuki ruangan persidangan. Hadirin silakan. Pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 dalam perkara perselisihan hubungan industrial nomor 121/PDT/PHI/2022/PM Medan antara Dedi Sembiring selaku penggugat melawan PT Hotel dan Toba Internasional selaku tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka hari ini adalah pembacaan konklusi dari pihak penggugat. Kepada pihak penggugat, apakah telah diselesaikan konklusinya? Izin yang mulia, sudah yang mulia. Silakan bawa salinannya. Silakan diselamatkan. Pihak tergugat apakah sudah menerima salinan konklusi dari pihak penggugat? Izin yang mulia, sudah yang mulia. Baik, kepada pihak penggugat silakan untuk dibacakan konklusinya. Izin yang mulia. Konklusi perkara hubungan industrial nomor 121/PDT/PHI/2022/PM Medan antara Dedi Sembiring sebagai penggugat melawan
dengan hormat. Pendahuluan bahwa telah melalui keseluruhan proses persidangan dalam perkara pokok hubungan industrial nomor 121 PDT-SUS PH 3/2022 PN Medan, ini tiba saatnya kami menggugat menyampaikan kesimpulan terhadap perkara Eko. Bahwa sebelum memasuki pokok kesimpulan perkara ini, izinkanlah kami terlebih dahulu mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada majelis hakim yang telah sabar dalam meneliti, mencurahkan pikiran serta memberikan perhatian yang cukup intensif dan menelaah, memeriksa serta mengadili perkara Eko, sehingga akhirnya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi para pihak dalam perkara Eko. Bahwa tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada tergugat dan telah bersedia berpartisipasi aktif dalam perkara Eko sehingga dapat membantu mempermudah jalannya persidangan perkara ini. Bahwa setelah penggugat mengajukan gugatan, replik, bukti-bukti, saksi dan saksi serta menerima, melihat dan melihat jawaban, duplik disertai bukti-bukti. Untuk itu selanjutnya perkenankan kami menguraikan isi kesimpulan penggugat sebagai berikut. Bukti surat dan saksi. Bukti surat penggugat dianggap telah dibacakan. Keterangan saksi penggugat saksi Mega Rizky Aulia telah dianggap dibacakan. Saksi kedua saksi Suhaila Nadia dianggap telah dibacakan. Kesimpulan bahwa penggugat melalui kuasa hukumnya akan menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh penggugat pada gugatan dan replik Eko mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dipisahkan dari kesimpulan ini. 2. Bahwa penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh tergugat, jawaban dan bukti perkara Eko kecuali yang diakui secara tegas. 3. Bahwa benar dalil penggugat Dedi Sembiring adalah merupakan karyawan yang bekerja di tempat tergugat dengan jabatan atau posisi terakhir sebagai security. 4. Bahwa benar upah yang diterima oleh penggugat adalah sebesar Rp2.132.198. Bahwa benar 5. Bahwa benar penggugat telah bekerja di tempat tergugat sehingga penggugat berusia lebih dari 55 tahun. 6. Bahwa benar usia pensiun berdasarkan peraturan perusahaan PT Danau Toba Internasional Medan adalah 55 tahun. 7. Bahwa karena penggugat telah memasuki usia pensiun, maka seharusnya penggugat berhak untuk menerima hak pensiun
dibacakannya konklusi dari pihak penggugat, maka selanjutnya kita akan membacakan konklusi dari pihak tergugat. Namun sebelumnya kepada pihak tergugat terlebih dahulu untuk memberikan salinannya kepada majelis dan pihak penggugat. Yang mulia. Baik, kepada pihak penggugat, apakah telah menerima salinan dari pihak penggugat? Baik, silakan kepada pihak penggugat langsung saja dibacakan konklusi. Baik yang mulia, kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim perkara nomor 121 garing Yesus PAI garing 2022 garing PNN Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan Kelurahan nomor 8 Kecamatan Medan Terpisah Kota Medan Sumatera Utara oleh pos 2023. Hal kesimpulan dalam perkara nomor 121 garing Yesus PAI garing 2023 garing PN Medan antara PT Hotel Dalam Internasional sebagai tergugat melawan Dedi Sembiring sebagai penggugat perihal kesimpulan tergugat dengan hormat berdasarkan pembuktian baik dari tergugat maupun penggugat yang berupa bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di dalam proses persidangan, maka tergugat menyampaikan sebuah kesimpulan sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Dalam pokok perkara 1. Menimbang bahwa berdasarkan daftar hadir mengikuti rapat pada tanggal 25 Januari 2021 jawab-menjawab antara tergugat dengan penggugat dan pembuktian. 2. Menimbang bahwa berdasarkan bukti T1 dan T2 adalah benar bahwa penggugat telah mengetahui peraturan perusahaan yang dimaksud dalam hal memasuki usia pensiun. 3. Menimbang bahwa keterangan saudara saksi Atrilia Manulang mengatakan benar untuk penerimaan hak pensiun diterima sesuai dengan kesepakatan bersama. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P6 adalah benar surat keterangan untuk penggugat dalam hal tidak bekerja lagi di Hotel dan Hotel Internasional, namun bukan surat keterangan PHK karena mencapai usia pensiun. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana di atas karena penggugat tidak bersedia untuk membuat kesepakatan atau persetujuan bersama mengakhiri hubungan kerja di kantor HRD PT HDTI yang berada di Jalan Imam Bonjol nomor 17 Medan, maka penggugat tidak bisa menjalankan peraturan perusahaan di pasal 47 dalam hal PHK karena mencapai usia pensiun dan hak pekerja yang sudah pensiun. Berdasarkan hal-hal tersebut, tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial dalam Pengadilan Negeri Medan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sesuai dengan permohonan yang disampaikan tergugat pada surat jawaban. Duplikan keterangan saksi dalam perkara nomor 121 garing PD Yesus PAI garing 2023 garing PN Medan. Demikian kesimpulan kami atas perhatiannya. Majelis Hakim pemeriksa perkara kami menyampaikan terima kasih. Medan 12 Desember 2024. Hormat kami kuasa hukum tergugat Muhammad Fikri Wijaya SHMH dan Anissa Pusponegoro SHMH. Terima kasih yang mulia. Baik, karena berhubung telah dibacakannya konklusi dari pihak penggugat dan konklusi dari pihak tergugat, maka dengan ini agenda persidangan selanjutnya yaitu pembacaan putusan. Untuk itu agenda pembacaan putusan akan dilanjutkan 7 hari ke depan agar majelis hakim dapat lebih dahulu bermusyawarah. Maka dari itu kepada pihak penggugat dan tergugat untuk dihadirkan para pihak-pihak yang berperkara. Untuk itu maka persidangan hari ini dinyatakan ditutup. 14 Januari 2025 sidang perkara perdata dengan nomor register 121 PD Yesus PAI garis miring 2023 garis miring PN Medan akan segera dimulai. Sidang segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruangan. Dimohon para hadirin untuk berdiri.
Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Januari 2024 yang mengadili perkara-perkara hubungan industrial dengan nomor register perkara 121/PDT/2023/PN Medan yang mengadili perkara hubungan industrial antara Dedi sendiri sebagai penggugat melawan PT Hotel Danau Toba sebagai tergugat, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada hari ini, maka pada hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Baik, kepada pihak penggugat, apakah pihak yang hadir pada hari ini? Izin yang mulia, penggugat hadir dalam persidangan yang mulia. Kepada pihak tergugat, apakah pihak yang mewakili pada hari ini hadir? Izin yang mulia, hadir yang mulia. Baik, silakan kepada para pihak yang terlibat untuk mendengarkan hasil putusan majelis secara seksama. Putusan nomor 121/PDT/PHI/2023/PN demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Dedi Sembiri, umur 56 tahun, tempat lahir Medan, tanggal lahir 21 Februari 1967, pekerjaan karya swasta, alamat Jalan Yang Nomor 57, Kelurahan Pulau Raya, Darat 1, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Astrid Pereira Barus, SH, dan kawan-kawan, masing-masing adalah advokat atau penasihat hukum dari Law Office David Nainggolan SH dan Partners, berkantor di Jalan Bunga Trompet 2 nomor 4 Medan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2023. Selanjutnya yang disebut sebagai penggugat melawan PT Hotel Danau Toba International Medan berkedudukan hukum atau berkantor di Jalan Imam Bonjol nomor 17 Kecamatan Madras Hulu, Kecamatan Medan Kolonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini diwakilkan oleh Estela selaku PJ Presiden Direktur, memberikan kuasa kepada Fikri Wijaya dan Anissa Pusponegoro, masing-masing adalah karyawan PT Hotel Danau Toba International berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2023 yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan Hubungan Industrial tersebut membacakan berkas perkara yang bersangkutan, mendengar kedua belah pihak yang berperkara, memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Mei 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Mei 2023 dalam nomor register 121/PDT/PHI/2023/PN Medan telah mengajukan gugatan sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dahulunya adalah karyawan yang tetap bekerja pada PT Hotel Danau Toba International Medan. Tergugat kasus bahwa penggugat telah bekerja di tempat tergugat semenjak tahun 1994 dengan masa kerja lebih kurang 28 tahun dengan jabatan terakhir houseman kondo dan upah per bulan sebesar Rp2.130.188 ditambah uang makan Rp225.000 ditambah asuransi Rp30.000 ditambah servis Rp813.000 sehingga upah kotor yang diterima sebesar Rp3.200.000. Bahwa upah yang diterima oleh penggugat masih berada di bawah upah minimum Kota Medan sebagaimana ditentukan pada Surat Ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera Utara nomor 186/746/KPTS/2021 yang menetapkan upah minimum Kota Medan sebesar Rp3.370.645. Bahwa penggugat telah bekerja di tempat tergugat hingga penggugat berusia lebih dari 55 tahun. Bahwa pasal 45 Peraturan Perusahaan PT Hotel Danau Toba International Medan mengatur usia pensiun adalah 55 tahun sehingga oleh karenanya penggugat sudah memasuki usia pensiun. Bahwa sebelum penggugat memasuki usia pensiun, tepatnya pada tanggal 31 Agustus 2021, tergugat telah membuat sebuah surat kesepakatan yang ditandatangani oleh penggugat yang pada pokoknya berbunyi bahwa penggugat dan tergugat sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja dan tergugat akan memberikan uang visa atau kompensasi kepada penggugat sebesar Rp48.787.000
Rp210. Bahwa sejak ditandatangani kesepakatan tersebut hingga penggugat benar-benar telah berusia 55 tahun atau benar-benar telah masuk usia pensiun, penggugat masih bekerja di tempat tergugat. Bahwa meskipun penggugat sudah bekerja di tempat tergugat hingga penggugat masuk usia pensiun, tergugat tidak juga bersedia untuk memberikan hak penggugat sebagaimana telah disepakati pada tanggal 31 Agustus 2021. Bahwa karena tergugat tidak juga memberikan hak penggugat, maka penggugat telah beberapa kali melakukan upaya-upaya penyelesaian secara tripartit dan dengan tergugat. Namun tergugat malah bersikap acuh dan tidak juga bersedia untuk memberikan hak-hak penggugat sebagaimana telah disepakati oleh penggugat dan tergugat pada tanggal 31 Agustus 2021. Bahwa karena tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya untuk memberikan hak-hak para penggugat, maka para penggugat telah melimpahkan permasalahan ini kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan untuk diselesaikan secara tripartit. Bahwa kemudian Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan telah melakukan mediasi, namun pada mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan antara para penggugat dan tergugat. Bahwa karena tidak tercapainya kesepakatan antara penggugat dan tergugat pada mediasi, maka Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan mengeluarkan surat anjuran nomor 567/Dis/Garing 2279 tanggal 26 September 2022 yang berbunyi agar pengusaha PT Hotel dan Otoban Internasional memberikan hak-hak pekerja saudara Dedi sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, ahli daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja dengan perincian sebagai berikut. Uang pesangon sebesar Rp53.087.658 dan uang pesangon masa kerja sejumlah Rp33.706.450 sehingga di total menjadi Rp86.794.108. Bahwa penggugat telah berhenti bekerja dari tempat tergugat sejak tanggal 11 Oktober 2022 yang mana saat berhenti bekerja penggugat sudah berusia lebih dari 55 tahun, yang mana usia tersebut merupakan usia pensiun sebagaimana ditentukan dalam pasal 45 Peraturan Perusahaan PT Hotel dan Otoban Internasional. Bahwa pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atas uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya terima. Kemudian pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, ahli daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja berbunyi, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena alasan bekerja atau buruh memasuki usia pensiun, maka pekerja atau buruh berhak atas dan seterusnya. Bahwa karena penggugat sudah tidak lagi bekerja di tempat tergugat, ditambah bahwa penggugat berhenti bekerja pada usia pensiun, maka berdasarkan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, contoh pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, ahli daya, waktu kerja dan waktu istirahat, pemutusan hubungan kerja, penggugat berhak untuk memperoleh hak pensiunnya dan tergugat berkewajiban untuk memberikan hak pensiun tergugat. Bahwa mengenai hak-hak pensiun penggugat dalam perkara APO sudah ditentukan pula dalam anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tersebut, bahwa sejak saat anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tersebut dikeluarkan hingga saat para penggugat berhenti bekerja hingga saat gugatan ini diajukan, tergugat tetap juga tidak bersedia untuk memberikan hak-hak para penggugat sebagaimana isi dari anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tersebut. Bahwa para tergugat hingga saat ini tidak juga melaksanakan isi anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, maka para penggugat mengajukan gugatan APO ke Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan ketentuan pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang perselisihan hubungan industrial yang berbunyi dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 20 A ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat. Sehingga beralasan hukum gugatan para penggugat dalam perkara APO layak dan patut dikabulkan untuk seluruhnya. Bahwa oleh karena khawatir akan etikat tidak baik dari tergugat sebelum perkara APO diputus dan agar gugatan para penggugat ini tidak sia-sia, maka para penggugat memohon kepada majelis hakim yang terhormat dalam memeriksa pengadilan perkara APO agar menetapkan sebuah jaminan terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak di perusahaan tergugat. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia, maka untuk itu para penggugat memohon kepada majelis hakim yang terhormat dalam memeriksa dan mengadili perkara APO mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu serta pertama walaupun dilakukan upaya kasasi atau upaya hukum lainnya. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan para penggugat di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara APO ini tetap hari persidangan dan memanggil para pihak yang terkait menghadiri persidangan selanjutnya memberikan putusan yang aman sebagai berikut.
mengadili dalam pokok perkara menerima dan mengabulkan gugatan penggugat penduduknya. 2. Menyatakan tindakan tergugat yang tidak memberikan hak-hak pensiun para penggugat merupakan pelanggaran terhadap pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan atau pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih-daya waktu kerja dan waktu istirahat dan pemunculan bekerja. 3. Menghukum tergugat membayar hak-hak para penggugat sesuai dengan isi anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan seluruhnya secara tunai yang bertotal 86.794.108 rupiah. Meletakkan sikat jaminan terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak di perusahaan tergugat. 5. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu serta merta walaupun dilakukan upaya kasasi atau upaya hukum lain. Atau apabila majelis hakim yang mulia memeriksa dan mengadili perkara atau berkenan upaya mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat dengan tegas setelah gugatan penggugat kecuali secara tegas dapat sebagai berikut. 1. Jawaban A. Bahwa dalam poin 6 gugatan penggugat dikutip sebagai berikut menyatakan bahwa sebelum penggugat memasuki usia pensiun tepatnya pada tanggal 31 Agustus 2021 tergugat telah membuat sebuah surat kesepakatan yang ditandatangani oleh penggugat yang pada pokoknya berbunyi bahwa penggugat dan penggugat sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja dan tergugat akan memberikan uang visa atau kompensasi kepada penggugat sebesar 48.787.110 rupiah. Bahwa penggugat tersebut harus menyatakan ada kesepakatan yang ditandatangani tentang mengakhiri hubungan kerja dan memasuki usia pensiun pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah tidak benar. Bahwa benar penggugat adalah karyawan PT Hotel Toba Internasional yang masa pensiunnya berusia 25 tahun pada saat tanggal 21 Februari 2022 sesuai dengan tanggal lahir penggugat pada tanggal 21 Februari 1967. Bahwa tergugat tidak pernah mengeluarkan kesepakatan bersama tentang mengakhiri hubungan kerja antara penggugat dan tergugat pada tanggal 21 Agustus 2021. B. Bahwa dalam poin 7 gugatan penggugat bahwa sejak ditandatangani kesepakatan tersebut hingga penggugat benar-benar telah berusia 55 tahun atau benar-benar memasuki usia pensiun. C. Bahwa dalam poin 9 gugatan penggugat bahwa karena tergugat tidak juga memberikan hak penggugat, maka penggugat telah beberapa kali melakukan upaya pemeriksaan secara dipartit dengan tergugat. Namun tergugat malah bersikap acuh dan tidak juga memberikan hak penggugat sebagaimana telah disepakati oleh penggugat dan tergugat pada tanggal 21 Agustus 2021. Bahwa adalah sangat naif dan subjektif apabila penggugat membuat penilaian dalam upaya pemeriksaan secara bipartit dengan tergugat. Artinya dalam hal ini penggugat telah memposisikan diri sebagai hakim. Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah melakukan kesepakatan yang disepakati pada tanggal 31 Agustus 2021 secara tertulis. Bahwa penggugat melakukan permohonan penyelesaian hubungan terusnya Dinas Tenaga Kerja Pemerintahan Kota Medan pada tanggal 22 Agustus 2022 nomor 567 garis Disnaker garis 1906 perihal panggilan 1 klarifikasi. Waktunya diundur panggilan 2 dengan nomor 567 garis Disnaker garis 1997 dihadiri dan panggilan ketiga dengan nomor 567 garis 1413 dihadiri. D. Bahwa poin 13 penggugat telah berhenti bekerja dari tempat tergugat sejak tanggal 11 Oktober 2022 yang mana saat berhenti bekerja penggugat sudah berusia lebih dari 55 tahun yang mana usia tersebut merupakan usia pensiun sebagaimana tertera dalam pasal 45 Peraturan Perusahaan PP PT Hotel dan Toba Internasional. E. Bahwa poin 17 bahwa sejak saat anjuran tentang kerja ketenaga tersebut dikeluarkan hingga saat para penggugat berhenti bekerja, bahkan hingga saat gugatan ini diajukan, tergugat juga tidak bersedia untuk memberikan hak-hak para penggugat sebagaimana isi dari anjuran Dinas Tenaga Kota Medan. Kedua, dalam pokok perkara, pertama bahwa tergugat dengan tegas menolak seluruh gugatan penggugat kecuali dengan
tegas diakui. Kedua, bahwa penggugat menggugat tidak pernah melakukan kesepakatan yang ditandatangani tentang mengakhiri hubungan kerja dan masuki usia pensiun pada tanggal 31 Agustus 2021. Yang ketiga, bahwa oleh ketidaktahuan penggugat pada cara penyelesaian hubungan kerja dan masuki usia pensiun PT Hotel Beratur Internasional. Yang keempat, bahwa benar sesuai dengan segala percayaan atau medan dengan awal dan dari disnaker 2079 menunjukkan pembayaran bersama dan uang penghargaan masa kerja atas nama penggugat dengan nilai Rp86.990.108 dengan waktu ditentukan selama tanggal 10 hari kerja. Bahwa dengan demikian tergugat memohon kepada majelis hakim terhormat untuk menolak atau tidak mengabulkan seluruhnya gugatan dari penggugat, menimbang bahwa selanjutnya penggugat mengajukan replik tanggal 22 Juni 2023 dan penggugat mengajukan replik pada tanggal 6 Juli 2023. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi KTP milik 127120206700001 atas nama Khairul Amri tanggal 2 Juni 2012 dan tidak diberi tanda bukti P1. Kedua, fotokopi bed tanda tanda pengena atas nama Khairul Amri sertifikat tanda bukti P2. Ketiga, fotokopi isi gaji atas nama Khairul periode Juli 2022. Jangan telah dibacakan. Ini selanjutnya telah dibacakan. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatan yang tidak berlaku memeriksa saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut. Pertama, saksi Mega yang telah dibacakan. Yang kedua, saksi Nadia yang telah dibacakan. Untuk menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut. Yang pertama, saksi Serla Tarigat yang telah dibacakan. Yang kedua, saksi Atrelia yang telah dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2023. Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dalam keputusan. Menimbang bahwa untuk menyingkap putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat dan pada pokoknya adalah mengenai bahwa penggugat terdahulunya adalah karyawan tetap yang bekerja pada hotel dan Oktober Internasional Medan atau terduga dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terduga dan jawabannya telah mengungkapkan hal-hal yang dalam pokoknya sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian dan tidak melebihi jumlah 150 juta, maka untuk itu biaya yang dilaporkan berpengaruh kepada negara. Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, maka peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini. Dengan itu, maka majelis hakim mengadili yang pertama mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Yang kedua, menyatakan hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat putus berdasarkan pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, ahli daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja sejak putusan ini diucapkan. Yang ketiga, menghukum tergugat untuk membayar hak-hak penggugat berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerjanya dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, untuk uang pesangon berjumlah Rp57.087.658 untuk uang penghargaan masa kerja sejumlah Rp33.706.450 dengan total
masing-masing sebesar Rp86.794.108. Yang keempat, menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Kelima, membebankan biaya perkara kepada negara sejumlah Rp30.500. Dengan demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh kami Riana Maharani Tanjung SHMH sebagai Hakim Ketua, Richard Apriani Soto SHMH dan Iman SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari ini Senin tanggal 16 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Leo Jadi Martin Leonardo Purba SHMH selaku panitera pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga. Baik, karena telah dibacakannya putusan oleh majelis hakim, maka apabila ada pihak yang merasa keberatan, silakan diajukan banding dalam waktu 7 hari. Maka setelah 7 hari apabila tidak ada diajukan upaya hukum lainnya, maka putusan ini dianggap inkrah. Dengan itu, putusan nomor 121/PDT/PHI 2023